warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Sartiva dengan NIM 2522093. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan keempat mengenai tentang membuat program belanja sederhana. Pada pertemuan keempat ini, di sini saya sudah menyelesaikan desain tentang program belanja sederhana. Desain ini saya buat dengan beberapa toolbox. Jika toolboxnya tidak tampil seperti ini, maka kita bisa melihat di bagian menu view dengan mengetik Ctrl plus Alt plus X, maka akan muncul toolboxnya. Terus di bagian nama barang, harga satuan, jumlah item, total harga, diskon, total bayar, dan bonus ini saya membuatnya menggunakan label. Label itu ada di bagian toolbox. Ini. Label ini digunakan di bagian yang kita masukkan ke dalam lembaran kerja ini, seperti nama barang, harga satuan, jumlah item, total harga. Seperti contoh nama barang ini dan yang lainnya. Jadi untuk nama barang menggunakan label. Nah, kalau di bagian ini ada textbox. Textbox ini berfungsi untuk menampilkan teks yang akan kita tampilkan nanti atau teks yang akan kita start nanti, sama seperti harga satuan, jumlah item. Dari setiap textbox ini di dalamnya harus kita beri nama dahulu, seperti di sini desainnya, memberi nama dahulu seperti desain ini, teks nama barang, teks harga satuan, teks jumlah item, sama dengan harga total, diskon, total bayar, bonus. Kalau reset dan tutup ini saya menggunakan button yang terdapat pada toolbox ini. Button. Nah, ini. Untuk membuat button ini bisa kita klik reset ini. Bisa kita klik reset atau tutup ini. Dengan kalau kita ingin merubah nama reset ini ke nama lain, bisa kita ketik saja di bagian properties ini, yang di bagian teks ini. Nah, begitu juga dengan button yang bagian tutup ini. Di sini dalam lembaran kerja ini, lembaran program belanja ini ada enter. Enter ini saya buat menggunakan label juga yang ada pada toolbox. Ini sudah masuk agar pas kita di codingan nanti kita memakai bagian sininya kita rubah menjadi keypress seperti ini. Kita lihat codingannya atau kita lihat di view kode atau F7. Nah, di bagian ini kan di sini kan public class from 1, private sub, teks jumlah keypress. Nah, di bagian ini kita rubah dahulu jadi keypress. Nah, agar pas kita mau menentukan jumlah itemnya pas di enter akan kehitung berapa total harga, berapa total harganya, diskon, total bayar, bonus. Nanti akan keluar semuanya ini, total harga, diskon, total bayar, dan bonus.
Jadi di sini saya sudah buat format codingannya. Di dalam codingan ini yang pertama ada public class form 1, private subtext jumlah key phrase-nya. Jika user tekan enter pada keyboard, maka keychar-nya itu kalau keychar-nya ini maksudnya yaitu ketika kita mengenter, maka pas kita enter hasilnya akan tampil, maka kita akan menggunakan keychar. Maka jika tidak menggunakan keychar ini, maka tidak akan ditampilkan berapa harga satuan itu, atau bonus atau diskon. Nah, lakukan validasi jika inputan kosong, jika teks nama barang atau teks harga satuan atau jumlah teks atau jumlah, maka jika tidak ubah jika input kosong, maka akan muncul warna colornya orange red. Maaf sih, di sini ada kesalahan. Ini aku mari kita jalankan codingannya dengan mengklik start. Nah, kita masukkan nama barangnya, misalnya kita membeli pakaian seperti celana. Harga satuannya misalkan 800.000. Per jumlah itemnya tuh misalnya 2. Maka coba kita enter, terus akan tampil total harga, diskon, total bayarnya, bonus. Total harganya kita mendapatkan 1.600.000, diskonnya 320.000, total bayarnya yaitu 1.280.000 dengan bonus handbags. Kalau jika tertera total bayar, total harga, diskon dan bonus, kalau mau di reset akan menampilkan ini, kalau mau menutup akan menampilkan lembar kerja barunya seperti ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kalau misalnya kita tutup, maka akan keluar dari maka akan keluar dari lembar kerja ini seperti ini. Nah, hanya itu yang bisa saya jelaskan dari pertemuan 4 mengenai pembuatan program belanja sederhana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertemuan 4 tentang hosting. Di sini saya sudah mendesain program hostingnya dengan menggunakan toolbox. Di sini saya menggunakan label, dan harga hosting ini saya menggunakan label, ini juga menggunakan label, ini juga menggunakan label. Nah, di bagian nama ini saya juga menggunakan label. Untuk kita ingin merubah tulisannya, bisa diganti pada properties. Nah, di bagian teks ini bisa kita rubah. Nah, untuk selanjutnya di bagian paket hosting ini kan ada kotak.
Kota ini saya buat dengan menggunakan text box yang ada di bagian fitur toolbox ini. Nah, text box ini saya menggunakan ini. Selanjutnya, pada text box ini, di dalam ini saya juga menggunakan yang namanya list box untuk memunculkan beberapa domain. Coba kita klik. Nah, text box ini, list box ini ada di bagian toolbox. Untuk memunculkan list box ini, coba kita klik segitiga hitam ini, maka akan muncul edit item. Nah, edit item ini ada beberapa domain seperti 4 entry, small, medium, large. Nah, di bagian ekstensi domain ada beberapa domain juga yang kota ini saya bikin juga dengan list box yang ada beberapa domain di dalamnya berupa .com, .id, .org, .sch, .ic, .id. Nah, di bagian untuk menukarkan warnanya, ingin menukar warnanya, kita bisa mengeditnya, menukarnya di bagian properties ini. Saya menggunakan light pink. Nah, untuk di bagian di sini, ini saya menggunakan untuk menu ini, menu termasuk domain ini, saya menggunakan checkbox. Ya, checkbox ini ada di bagian toolbox. Nah, bisa kita edit pada bagian properties. Nah, untuk menu hitung dan menu keluar ini saya menggunakan button hitung. Di sini saya menggunakan button. Nah, pada menu keluar ini saya menggunakan button. Nah, kita lihat pada programannya. Pada pemrogramannya, deklarasi variabel untuk menampung harga hosting dan harga domain. Penggunaan statement select case, ada beberapa domain. Yang pertama ada entry, small, medium, dan large. Nah, di bagian codingan yang selanjutnya ada penggunaan statement select case. Ada beberapa domain juga, ada .com, .id, .org, .sch, .ac.id. Nah, di bagian selanjutnya ada panggilan fungsi untuk menghilangkan input domain. Bagian selanjutnya ada deklarasi variabel untuk masa aktif dan jumlah bayar. Nah, di mana jumlah masa aktif, jumlah bayar itu adalah integer, maka jumlah masa aktif sama dengan masa aktif dikali teksnya. Nah, di bagian keluar, klik, maka akan keluar. Jika mau tutup, maka klik tutup. Nah, coba kita jalankan codingannya, klik start. Nah, di sini kita bisa mengisi hostingnya dengan mengklik termasuk domain. Nah, akan muncul kotak text box. Kita isi di ini misalnya medium dengan harga hostingnya 29.900, ekstensinya kita isi dengan .com, maka harganya 129.900. Masa aktifnya kita bikin 2 bulan. Maka kita hitung. Nah, jadi total harga domainnya 289.700. Nah, hanya itu yang materi tentang pertemuan 4 tentang hosting ini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan pertemuan 6 mengenai membuat program menu restoran. Nah, di sini
Yang pertama kali kita mendesain dulu programnya dengan menggunakan toolbox. Di sini gambar ini dan gambar makanan ini, gambar minuman dan gambar yang ada di sini saya menggunakan picture box yang ada di dalam toolbox ini. Nah, di bagian Matte Clover, Super Supreme, Cocoa Mint dan cream beef ini saya menggunakan checkbox yang ada di dalam toolbox. Nah, kalau yang di bagian kategori pizza ini, yang kotak-kotak ini, di kategori minuman ini dan pasta, kategori pasta ini, saya menggunakan group box yang ada di dalam toolbox ini. Nah, pertama yang ada di desain program ini, yang perlu kita ketahui dulu, kalau misalkan kita ingin mengganti warna, kita bisa memilih pada bagian properties the color ini. Di bagian ini kita bisa melihat berbagai macam warnanya dan bisa kita pilih warnanya. Di sini saya memilih warna flower blue. Nah, di bagian menu kembali ini saya memakai warna memakai warna silver. Nah, di bagian nama ini kita juga bisa mengeditnya di bagian properties ini dengan mengubah namanya, nama teksnya. Begitu juga di bagian desain ini yang ada tulisan ini bisa kita rubah pada properties ini. Nah, coba kita masuk lagi pada codingannya. Di bagian codingan ini ada deklarasi variabel, di mana ada total, ada bayar, ada kembalian, CDE, item, yaitu harga dan jumlah. Di mana perulangan I integer adalah integer, total sama dengan 0, for I sama dengan 0 untuk 9. Nah, pada program selanjutnya CB item dengan itemnya itu PI1, PI2 dan seterusnya. Bisa kita lihat pada desain yang kita buat tadi, misalnya pada Meat Lover. Meat Lover ini bisa kita lihat pada bagian properties. Bagian properties ini berarti nah ini ya P1I1 berarti sama yang ada di codingan sebelumnya, codingan yang tadi. Nah, kita lihat juga untuk memastikannya pada bagian super supreme ini. Kita lihat juga di bagian propertiesnya ada P1 PI2 sama dengan codingan yang tadi. Nah, selanjutnya kita di bagian hitung. Selanjutnya di bagian hitung ini saya menggunakan yang namanya button yang ada di dalam toolbox. Di bagian total, bayar dan kembalian ini saya menggunakan yang namanya text box. Nah, kita lihat lagi di bagian codingan. Di bagian codingan ini ada yang namanya teks bayar, key press. Nah, di teks bayar dikali key press jika key char sama dengan char 13 dan bayar sama dengan teks bayar dikali teks. Kembaliannya sama dengan bayar dikurang total, maka akan dikembaliannya seharga rupiah.
Nah, begitu kita lihat pada desainnya. Kita jalankan pemrogramannya. Di sini kita contohkan, kita ambil menu pizzanya ini dengan jumlah 2. Di bagian minumnya kita ambil kokomin, kita ambil 4. Terus di bagian pasta kita ambil cream beef, kita ambil 2 pieces. Maka kita hitung. Nah, sejumlah 277.000. Misalnya kita ada uang 300.000. Nah, 300.000. Nah, kita enterkan kembaliannya dengan total 23.000 rupiah. Baiklah, hanya itu materi yang bisa saya jelaskan mengenai select cash, if, dan menu restoran. Nah, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.